Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihil fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama mari kita panjatkan puji kita syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, keimanan kepada kita semua. Yang kedua, sholawat serta salam sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang ini. Yang saya hormati para hadirin dimanapun berada, dalam situasi pandemi hari ini, mari sebelumnya kita doakan para ulama, saudara-saudara kita, tetangga kita, kerabat kita yang dalam situasi sakit, baik itu yang terjangkit COVID-19 ataupun yang tidak. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, kesehatan seperti sedia kala. Adapun hari ini saya akan berbicara tentang Al-Quran dan literasi Islam. Al-Quran adalah kitabullah yang disampaikan melalui malaikat untuk disampaikan kepada Rasulullah SAW di Gua Hiro. Al-Quran ini bersifat universal. Al-Quran ini bersifat secara komprehensif. Adapun kalimat yang pertama adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Kalimat Iqra di sini bukan hanya membaca, melainkan menganalisis, menelaah, mengkaji apa yang ada di alam semesta ini. Jadi Islam sangat mendorong umatnya untuk mengembangkan literasi. Jadi literasi Islam ini sangat penting. Karena kenapa literasi Islam sangat penting? Karena Al-Quran mendorong umatnya untuk membaca, menelaah, mengkaji. Karena di dalam Al-Quran ini begitu banyak ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kekuatan umat Islam itu ada di penguatan literasi. Jadi ketika umat Islam ingin maju, ingin menguasai dunia, maka tidak ada jalan lagi kecuali dengan memproduksi ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Bagaimana memproduksi itu? Maka jalan satu-satunya adalah dengan penguatan literasi. Tetapi hari ini, kekuatan Islam cenderung lemah dari literasi. Kalau dulu zaman Nabi, zaman para sahabat, zaman para ulama, begitu banyak para ulama-ulama yang produktif menghasilkan beberapa karya, sehingga karyanya bisa dijadikan sebagai rujukan utama umat muslim. Misalnya Imam Ghazali menghasilkan Ihya Ulumuddin, Ibnu Aitiyah melahirkan Al-Hikam. Begitu banyak para ulama menghasilkan produk-produk ilmiah. Karena apa? Karena literasinya kuat. Bahkan Buya Hamka dulu di penjara pun menghasilkan karya-karyanya dalam situasi yang sedang dipenjara. Maka Islam mendorong umatnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menghasilkan karya-karya ilmiah. Karena Islam ini harus kuat dari berbagai literasi. Jadi literasi Islam itu adalah apa yang dihasilkan oleh akal selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Jadi daya baca, minat baca di kalangan umat Islam harus diperkuat dengan banyaknya membaca. Jangan sampai umat Islam terbelakang
secara ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan, teknologi, sains ini menjadi modal utama untuk umat Islam menguasai dunia. Di samping penguatan literasi, Islam juga harus memiliki integritas, kredibilitas, kapasitas untuk membangun sebuah peradaban yang lebih cemerlang, yang lebih baik, yang lebih kuat untuk memajukan bangsa dan negara. Jadi Islam ini sejak dulu sudah mendorong umatnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Apa itu kegiatan bermanfaat? Kegiatan bermanfaat itu salah satunya yang diperintahkan oleh Al-Quran adalah berliterasi. Tetapi karena varian-varian literasi ini sekarang berkembang, ada literasi Islam, ada literasi komunikasi, ada literasi digital, ada literasi politik, ada literasi ekonomi, berbagai macam literasi itu ada. Tetapi visi dan tujuan berliterasi adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah sang pemilik alam semesta. Jadi ketika kita ingin kuat literasinya, maka jalan satu-satunya kita harus rajin membaca, rajin menelaah, rajin mengkaji, rajin meneliti apa yang ada di sekitar kita, apa yang ada di sekitar lingkungan kita, maka itu menjadi fondasi kita untuk bisa menghasilkan sebuah karya. Jadi karya-karya yang dihasilkan itu harus bisa memberikan manfaat, dampak kepada umat. Karena kita tidak ada jalan lain selain memperkuat bacaan, memperkuat literatur, memperkuat basis bacaan, basis penelitian, sehingga nanti hasil-hasil penelitian ini bisa dijadikan rujukan oleh umat Islam. Sebab kalau kita tidak kuat literasi, maka kemungkinan kita akan tenggelam atau tertinggal. Kalau peradaban-peradaban lain dia sudah mampu menciptakan ilmu pengetahuan sangat jauh, maka Islam pun harus bisa menyeimbangi kekuatan-kekuatan peradaban lain. Karena Islam sudah mendorong sejak awal supaya hambanya bisa menghasilkan produk-produk ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains untuk kepentingan peradaban umat manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang Al-Quran dan literasi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa mendorong kita, bisa memberikan spirit kepada kita semua untuk melakukan penguatan literasi untuk kepentingan masa depan yang lebih baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamut thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.